Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan, terutama para asatidz, ustadz dan ustazah yang sudah berhadir, yang insya Allah nanti akan membimbing doa salat para jemaah sekalian, para pembina Yayasan Yanasira, ketua yayasan, para pengawas, pengurus, dan seluruh jamaah yang telah berhadir pada hari ini. Bapak Ibu sudah sarapan pagi? Sudah sarapan? Soalnya kalau nggak sarapan susah kita nanti belajarnya. Nah, jadi insya Allah sudah ya. Baik. Ustadznya sudah pada sarapan kan? Nanti kalau jamaahnya semangat, ustadznya tak sarapan, ustadznya pula yang lemah. Karena pendidikan hari ini, pelatihan ini memang tujuannya hanya sebatas perbaikan terhadap bacaan doa. Gerakannya bagaimana Ustadz? Nah, gerakan tidak kita bicarakan pada pelatihan ini. Alasan kenapa tidak dibicarakan gerakan, karena nanti gerakan itu akan dibahas pada ilmu fikih. Nah, kalau ibu-ibu mau belajar gerakan, nanti bisa ikut kajian fikihnya MTAH. Di minggu ketiga setiap bulannya kita belajar dari kitab fikih Matan Al-Ghayah wa Taqrib karangan Abu Syuja' Al-Asfahani. Di masjid sendiri, kalau saya tidak salah malam Senin itu juga ada pembelajaran ilmu fikih dari kitab Safinatun Najah. Nah, jadi di dalam pembelajaran itu nanti akan dibahas terkait dengan gerakan. Nah, khusus untuk hari ini kita fokus dengan doanya. Ada dua persoalan penting terkait dengan doa. Satu, karena ini ada pengaduan yang menyebutkan ada jamaah yang nggak bisa baca doa sholat. Nah, pelatihan ini kita harapkan nanti bisa membuat yang tidak bisa baca jadi bisa baca. Yang kedua, mungkin sudah bisa baca tapi salah bacanya. Contoh, ketika kita rukuk, kita baca apa ibu-ibu? Subhana rabbiyal. Nah, itu ada yang baca al-dhimi pakai alif. Subhana rabbiyal al-dhimi, itu salah. Harusnya menggunakan ain. Kemudian kata di-nya itu huruf bo. Banyak yang baca subhana rabbiyal azimi pakai zai. Itu salah. Intilah tujuan kita membuat pelatihan ini. Jadi bapak ibu yang semangat sholatnya luar biasa, kemudian tidak diimbangi dengan bacaan doa yang sama, bagusnya sholatnya menjadi tidak sempurna. Tadi sudah disebutkan oleh ketua yayasan, bahkan disebutkan oleh MC,
oleh Pak Yusuf kita bahwa salat itu paling utama. Dalam satu hadis disebutkan as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Rumah kalau tiangnya tidak bagus, maka ada kemungkinan roboh dan runtuh. Maka salat jika tidak dibangun dengan fikih yang baik serta doa yang benar juga bakal hancur. Capek kita salat, orang lagi mimpi indah, kita jam 4 sudah bangun, mau siap-siap salat subuh, tapi bacanya subhana rabbiyal azim. Kasihan. Jadi pelatihan ini tujuannya untuk memperbaiki bapak-bapak dan ibu-ibu dari sisi bacaan doa di dalam sholat. Jadi nanti kita tidak bahas gerakan, para ustadz dan ustazah itu tidak bahas gerakan, tapi yang dipelajari hanya baca doa. Saran saya sebelum saya menyampaikan materi, nanti ketika bapak ibu ketemu dengan para pembimbing, tolong disetorkan saja doa yang sudah dihafal. Karena nanti doa ada yang pendek, ada yang panjang. Jangan nanti dihafal pada saat bimbingan, lama urusannya. Jadi setor yang sudah ada. Misal begini, kalau misalkan kita sholat, katakanlah lagi sujud, itu ada doa yang panjang. Doa panjangnya Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Pernah dengar ibu doanya? Belum ya? Alhamdulillah. Jadi ikut kan, jadi pernah dengar nih. Ustaz, minimal lah kalau tak hafal pernah dengar. Bapak ibu nggak hafal. Bapak ibu hafalnya apa? Saya Ustaz subhana rabbiyal a'la saja. Ya sudah, setor subhana rabbiyal a'lanya. Jangan dipaksa. Pelatihan ini bukan untuk mengubah bacaan bapak ibu, sehingga tidak dipersulit, dipermudah, supaya bapak ibu nanti sholat zuhurnya langsung sempurna tuh bacaannya. Itu tujuan target kita. Syukur-syukur kalau nanti bisa langsung selesai hari ini. Syukur-syukur. Yang kedua, saya berharap bapak ibu tidak merasa sungkan dan malu. Karena ini tujuannya untuk memperbaiki sholat. Insya Allah tugas kami itu membantu bapak ibu. Tugas kami menolong bapak ibu, memastikan bahwa bacaan bapak ibu lebih baik dari yang sebelumnya. Nanti kalau misalkan setoran doa, nggak perlu pakai gerakan Pak, sambil duduk saja, supaya pembimbing bisa tahu dan kita lakukan dengan senang. Jadi jangan dibawa beban. Aduh Ustaz, saya kalau disuruh begitu beban. Jangan dibawa beban. Kata Ibu Nusina, panik itu setengah dari penyakit. Tenang itu setengah dari obat. Sabar itu puncak dari kesembuhan. Saya ulangi kalimatnya. Panik setengah dari penyakit. Makanya kebanyakan penyakit itu karena psikologis. Ada dokter di sini nanti bisa dicek. Tenang setengah dari penyembuhan. Sabar puncak dari kesembuhan itu sendiri. Dalam bahasa yang sederhana, kalau bapaknya nanti tenang, ibunya tenang, insya Allah lebih mudah itu nanti ditafsirnya itu. Doanya lebih mudah untuk kemudian diperbaiki oleh para pembimbing. Nah itu penting. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari coba kita lihat sedikit materi yang akan dibahas ataupun kita pelajari nantinya. Bapak Ibu sudah megang makalahnya? Ya, Bapak Ibu boleh buka makalahnya, dimulai dari nomor 1 tentang doa iftitah. Nah, saya tidak akan ajarkan Bapak Ibu di luar dari yang sudah saya tulis.
Jadi ceritanya SCH ngasih PR ke saya, Ustadz kalau bisa ada tulisan. Nah ketika saya nulis saya bingung nih apa, dari mana saya menulis, apa metodologi yang ingin saya gunakan untuk menulis makalah ini. Lalu saya terfikir begini, di masyarakat kita itu terkadang begini, kalau kita tanya, Bapak itu orang mana? Kalau jawabannya orang Muhammadiyah, biasanya doa iftitahnya Allahumma ba'id baini gitu. Tapi kalau ditanya, Bapak Ibu orang mana? Orang NU. Jawabannya biasanya Allahu Akbar kabiro ya. Padahal dua-duanya itu ada hadisnya. Jadi ini bukan Allahumma ba'id baini, itu bukan hadisnya orang Muhammadiyah. Namanya hadis ya milik Muhammadiyah dan NU secara bersamaan. Begitu juga dengan Allahu Akbar kabiro, bukan hanya milik orang NU. Nah, persepsi ini yang kemudian ingin saya bangun di dalam makalah ini. Makanya saya mengambil 4 referensi dari kitab mazhab Asy-Syafi'i. Bapak Ibu nanti bisa lihat itu. Ada kitab Nihayatuz Zain ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu ulama Indonesia yang sangat terkenal dalam bidang fikih. Yang kedua kitab Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini kitab induk di dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga dan keempat itu kitab Al-Majmu' dan kitab Minhajut Thalibin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, juga merupakan 2 kitab induk di dalam mazhab Syafi'i. Semua hadis baik Allahumma ba'id baini atau Allahu Akbar kabira ternyata ada di kitabnya mazhab Syafi'i, yang menunjukkan bahwa dalil-dalil doa di dalam sholat itu tidak hanya terbatas pada satu doa saja. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Nah dengan pemahaman ini Bapak Ibu jadi tahu nih, kalau saya pakai Allahu Akbar kabira, suami saya pakai Allahumma ba'id baini, boleh nggak jamaah? Boleh. Jadi jangan nanti gara-gara beda doa iftitah sudah nggak salat jamaah bareng, meskipun tidurnya bareng. Nah ini kacau. Nah, jadi itu harapan kita sehingga pemahaman ke masyarakat itu menjadi sempurna. Metodologi inilah yang kemudian saya tuangkan di dalam makalah ini. Kalau tidak salah itu ada lebih kurang 22 halaman. Saya dengar juga mau dicetak ya Pak Arif. Jadi ini makalahnya nanti mau dicetak seperti buku. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti mau bisa menghubungi yayasan. Bagaimana prosesnya nanti saya tidak tahu, boleh dicari informasinya ke yayasan. Intinya doa ini yang ada di dalam makalah ini itu ada referensi yang jelas. Itu yang paling penting. Mari coba kita lihat satu persatu. Pertama kita mulai dari doa iftitah. Kita tahu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah bahwa setelah kita niat, kita takbir, maka yang pertama kita lakukan adalah membaca doa iftitah. Doa iftitah ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, ada banyak hadis yang menyebutkan tentang bacaan doa iftitah. Salah satunya yang paling terkenal itu hadisnya Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, di mana dalam sebagian redaksinya itu yang sering kita pakai. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Bapak Ibu pakai hanifan wa ma ana minal musyrikin apa hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin? Ada muslimannya. Kata musliman itu tambahannya dapat ditrack di dalam Sahih Ibnu Hibban. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban juga dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau mau pakai hanifan wa ma ana minal musyrikin boleh, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin juga boleh. Inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada tambahan di dalam hadis Muslim, Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk dhalamtu nafsi wa i'taraftu bidhanbi. Ya Allah, Engkau ini maha penguasa, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau ini Tuhanku dan aku hambamu. Itu di awal salat kita ngomong tuh, iqrar kita ke Allah itu. Dhalamtu nafsi, aku sudah menzalimi diriku sendiri, persis sama seperti apa dikatakan oleh Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. Wa'taraftu bidzambi, aku akui dengan dosa-dosa yang telah kulakukan. Faghfir li dhunubi jami'an, maka ya Allah ampunilah seluruh dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, tidak ada yang sanggup mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, tidak ada yang sanggup memperbaiki akhlak buruk kecuali Engkau, maka berikanlah kepadaku akhlak yang baik. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant, ya Allah jauhkan akhlak buruk dariku, tidak ada yang sanggup menjauhkannya kecuali Engkau ya Allah. Itu kalimatnya, labbaika wa sa'daik, ya Allah aku penuhi panggilan Engkau, suruh salat aku salat ya Allah. Wa sa'daik, aku bikin dirimu ya Allah senang kepadaku. Wal khairu kulluhu fi yadaik, dan kebaikan seluruhnya ada di tanganmu ya Allah. Wasyarru laysa ilaik, sedangkan keburukan tidaklah disandarkan kepadamu. Ana bika wa ilaik, aku ini berpegang teguh kepadamu dan denganmu dan kepadamu ya Allah. Tabarakta wa ta'ala, maha berkah Engkau dan maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Itu doa iftitah yang dibaca berdasarkan hadis Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Ustaz, saya mau baca Allahumma ba'id baini, boleh? Boleh. Hadisnya ada di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku seperti Engkau menjauhkan timur dan barat. Ya Allah, bersihkan aku dari dosaku seperti pakaian yang putih yang bersih dari kotoran. Ya Allah, cucilah dosaku ini ya Allah dengan air, salju dan embun. Air tawar, salju dingin, embun sejuk. Semua unsur yang menenangkan itu bisa membasuh dan menghilangkan kotoranku ya Allah serta dosa-dosaku. Itu hadis Abu Hurairah. Ada juga Umar bin Khattab khalifah. Itu berdasarkan hadis Imam Baihaqi, itu ketika sholat pada saat doa iftitah beliau membaca Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Di dalam riwayat Imam Baihaqi yang lainnya digabung antara hadis ini, bacaan ini dengan kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Ustaz, ada lagi hadis yang lain? Ada. Hadis Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Rasulullah ketika doa iftitah bacanya apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu kan itu baca ya? Wajah itu baca enggak? Nah, sekarang kalau ini kemudian kita telaah, ternyata doa itu berdasarkan gabungan dari 3 hadis sekaligus. Hadis Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, hadis Ibnu Hibban dari Ali bin Abi Thalib, dan yang satu lagi hadis Muslim, hadis
Muslim dari Abdullah bin Umar, Muslim dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Hibban dari Ali bin Abi Thalib, Muslim dari Abdullah bin Umar, itu 3. Sehingga yang terkumpul itu yang bacaan kita waktu-waktu. Coba Bapak Ibu kalau misalkan bisa hafal ikut bacaannya ya. Tapi jangan gede-gede suaranya. Nah, nanti gedenya pas kita tes halaqah nanti. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Bapak Ibu, atau yang sebaliknya la syarika lahunya diletakkan pada bagian akhir, itu merupakan gabungan dari 3 riwayat sekaligus, 3 hadis. Jadi bukan 1 hadis tuh, 3 hadis. Pertanyaannya, boleh nggak Ustaz yang tadi itu saya baca semua? Kata Imam An-Nawawi, doa tadi yang mana saja dibaca, yang panjang, yang pendek sudah dapat sunnahnya. Kiai Haji Muhammad Nawawi Al-Bantani juga mengatakan, kalau Bapak Ibu mau baca semua, itu juga dibolehkan, tapi dengan 2 syarat. Syarat pertama, sholatnya sendirian. Ustaz saya mau berdiri lama betul tuh, itu dibaca semua, boleh. Baca Allahu Akbar kabira, baca inni wajjahtu, baca lagi subhanakallahumma wa hamdika wa tabarakasmuka wa la ilaha ghairuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Boleh baca semua sekaligus dalam satu tempat. Kalau salatnya tapi Ustaz saya tak sanggup berdiri. Kalau tak sanggup berdiri kan boleh duduk kan? Atau salat dengan kelompok jamaah yang terbatas. Yang terbatas tadi rela sholatnya lama. Makanya imam sholat kalau di ruang publik nggak boleh lama-lama tuh sholatnya. Kenapa? Takut ada yang uzur di belakang. Uzur bagaimana? Yang lututnya bergetar. Karena normalnya katakanlah itu 1 rakaat 1 sampai 2 menit 1 rakaat. Normalnya 1 sampai 2 menit. Kalau kita ambil maksimal berarti kalau sholatnya 4 rakaat ya 8 menit. Datang tiba-tiba kita lalu sholatnya jadi 20 menit, sholat isya'nya atau sholat zuhurnya. Itu yang di belakang bergumam, insya Allah ini sholat pertama sekaligus terakhir di masjid ini. Iya kan? Makanya ada riwayat begini, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kau jadi imam mengimami sholat orang banyak, falyukhaffif, ringankan sholatnya. Tapi kalau sepakat, Ustaz nih sholat isya kita sepakat, apa yang disepakati? 1 rakaat 1 Al-Baqarah, rakaat kedua pasal Ali Imran, ya silakan. Kalau sepakat dan sanggup. Tapi kalau kita sholat berjamaah di ruang publik, gak ada kesepakatan, lebih baik diringankan. Makanya imam tuh kalau ada di depan, begitu maju, bagusnya balik dulu badannya, lihat jamaah. Ngapain dilihat? Ada yang uzur tidak? Ada yang duduk tidak? Ada yang lututnya bergetar tidak? Oh, tadi saya siap-siap mau baca 30 ayat dari surah Al-Baqarah, ternyata ada yang bungkuk tuh di pojokan. Sudah, saya bacanya qul huwallahu ahad saja. Nah, kalau qul hu semuanya sepakat. Mau yang sakit, yang sehat sepakat. Betul nggak, Bu? Nah, kira-kira begitu. Makanya kata Imam An-Nawawi, di dalam mazhab Syafi'i, doa iftitah yang paling baik yang dibaca itu yang riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib tadi, yang wajjahtu wajhiya lilladzi seterusnya sampai dengan tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu seluruhnya itu yang paling baik dibaca dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau sholatnya sendirian, yang paling baik digabung antara riwayat
Ali bin Abi Thalib dengan riwayat Abu Hurairah yang tadi dibaca ditambah dengan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, yang itu dibaca sampai habis, digabung. Ustadz, saya mau gabung semuanya, silahkan, tidak ada yang larang. Makanya itu dibuat, diberikan kepada bapak ibu supaya bapak ibu bisa bawa pulang hafal sendiri di rumah. Tapi nanti yang disetor yang sudah hafal, jangan yang belum hafal. Nah, itu satu terkait dengan doa iftitah. Pertanyaan saya, di sini mayoritasnya yang mana doa iftitahnya? Allahu Akbar kabiro, itu ya. Bapak-bapak juga sama? Sama insya Allah. Nah, itu nanti yang akan dibimbing oleh para asatiz. Kedua, kita pindah. Setelah doa iftitah kita baca a'udzubillah. Ada pendapat yang mengatakan a'udzubillah berta'awudz di dalam salat setelah doa iftitah itu dibaca hanya rakaat pertama saja. Pendapat ini dibantah oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, a'udzubillah itu dibaca di setiap rakaat. Jadi Bapak Ibu sebelum baca Al-Fatihah baca dulu a'udzubillahnya. Tapi jangan dikeresin suaranya karena sunnahnya disir. Seperti membaca doa iftitah. Ustadz, bagaimana cara baca a'udzubillahnya? Ada 3 model. Model yang pertama, bacaan yang sudah masyhur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dasar dari penggunaan ini ada banyak riwayat dan juga ayat Al-Quran di surah An-Nahl ayat 98. Fa'idha qara'tal Qur'ana, apabila engkau membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu cara yang pertama, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, setelah kata Allah ada tambahan 2 kata sifat Allah As-Sami'il Alim, sehingga menjadi a'udzu billahis sami'il alimi minasyaitonir rajim. Itu cara kedua. Yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, sama seperti riwayat Ahmad, hanya tambahannya ada di ujung. Apa tambahannya? Setelah membaca a'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim ditambah min nafkhihi, min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Min hamzihi dari godaan, wa nafkhihi dari hembusan, wa nafthihi dari tiupan nafasnya syaitan. 3 cara baca. Yang mana saja Bapak Ibu baca dari 3 model itu sah. Hukumnya sunnah. Ustaz, saya nggak mau baca. Ya tidak mudarat untuk salat karena hukumnya sunnah. Tapi kalau dibaca ya dapat pahala. Dibaca di setiap rakaat. Bapak Ibu, ini dari rakaat ketiga naik ke rakaat keempat. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin baca a'udzubillahnya. Pertanyaannya yang mana yang paling bagus dibaca? Kalau semua bisa dibaca, yang mana yang paling baik? Di dalam mazhab Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, yang paling baik adalah yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir, itu yang paling baik. Tapi Bapak Ibu kalau membaca a'udzu billahi sami'il alimi minasyaitonir rajim, itu juga ada pendapat yang mengatakan itu yang paling baik. Jadi ini perbedaan pendapat para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i masyhur, yang paling baik a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu. Kemudian baru kita masuk baca Al-Fatihah. Bapak Ibu, mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i wajib baca bismillah. Ada yang mazhab Maliki di sini? Ada yang mazhab Maliki? Gak ada ya? Kami gak ada yang mazhab Maliki, Ustaz. Kami mazhabnya sendiri, alias sholatnya bikin-bikin sendiri. Mazhab Maliki, bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka orang Maliki itu kalau sholat baca bismillah. Ibu kalau punya rezeki ntar berangkat ke Maroko, ke Tunisia, ke Aljazair, itu mesti imamnya nggak baca bismillah. Maka Bapak Ibu kalau sholat di sana mesti baca Al-Fatihah sendiri di belakang.
Kenapa? Karena imamnya tidak baca bismillah. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki, bismillah itu bukan ayat dari surah Al-Fatihah, tapi ayat dari surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sana letaknya. Itu kata Imam Malik itu. Di dalam mazhab Syafi'i, bismillah ayat dari surah Al-Fatihah yang paling baik dibacanya dengan dikencangkan suara alias jahar. Jadi begitu. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dikencangkan. Kalau mazhab Hambali, muridnya dari mazhab Syafi'i, itu bismillahnya disir. Sama seperti baca A'udzubillah. Makanya kalau berangkat, ada yang sudah umroh, sudah haji, banyak ya. Sering dengar nggak tuh di Masjid Nabawi, Masjidil Haram tuh, Allahu Akbar, tiba-tiba begitu keras suaranya, Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya nggak ada, bener nggak? Kenapa nggak ada bismillahnya? Bukan nggak dibaca, Pak. Dibaca tapi disir. Karena mazhab Hambali membaca bismillah disir itu lebih baik. Nah, ini perlu saya sampaikan. Jangan sampai nanti ada yang berangkat umroh tiba-tiba sholatnya di hotel. Kenapa? Karena nggak baca bismillah imamnya Ustaz. Nggak baca. Sudah. Lalu kita pindah boleh baca ayat Al-Quran. Nah ini penting saya sampaikan. Bapak Ibu, Imam Malik menyukai baca ayat itu yang surahnya pendek. Imam Malik ya. Kenapa? Karena tema yang dibahas selesai, habis. Nah, kayaknya Imam Malik mendukung kita baca kulhu terus. Nah, bukan berarti tidak boleh baca ayat dari surah yang panjang. Caranya bagaimana? Habiskan tema yang dibaca. Jangan potong di tengah jalan, jangan gabung-gabung tema. Makanya yang jadi imam itu nggak cuma orang yang pintar baca Al-Quran, tapi harus ngerti apa yang dia baca. Nah, ambil satu contoh. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Itu ada 3 tema itu. Kalau kita buka Al-Quran, surah Al-Baqarah itu ada 3 tema dari ayat 1 sampai 20. 1 sampai 5, alif lam mim sampai ulaika ala hudam min rabbihim, itu bicara tentang orang yang beriman. Ayat ke-6 dan ayat ke-7 itu bicara tentang orang kafir. Ayat ke-8 sampai 20 itu cerita tentang orang munafik. Coba bayangkan, Bapak bacanya dari ulaika ala hudam min rabbihim, mereka lah orang-orang yang beruntung. Siapa yang mereka belum dibaca ayatnya? Kita mulai langsung dari situ. Itu salah ngambil awal ayat. Temanya rusak. Karena rusaknya tema nggak dipahami. Makanya penting kalau ngambil dari surah yang panjang, memahami tema ayat. Tiba-tiba ngambil ujung saja di ulaika ala. Tiba-tiba ayat keduanya masuk tentang orang kafir. Kan jadi kacau tuh ayatnya. Maka penting betul itu dipahami. Ustadz, saya tidak mengerti cara begitu. Saya sarankan ngambil surat pendek. Nah, kan senang tuh kan? Nah, kalau dibilang surat pendek kan andalannya 2. Kalau nggak inna ataina ya qul lah. Apa lagi? Ya pakailah sekali-kali wadduha, pakailah sekali-kali alam nasyrah. Watinnya kemana? Sabbihisma rabbikal a'lanya kemana? Kan ayat surat pendek juga. Surat pendek kan nggak kulhu saja, nggak inna ataina saja. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kita rukuk. Ada banyak. Masih 20 menit lagi. Baik, terima kasih. Kita rukuk. Rukuk itu tidak terbatas pada satu doa. Ada banyak doanya, Pak. Rukuk itu. Saya tidak lagi cerita karena waktu kita terbatas. Saya cepat-cepat saja. Ini satu doa yang paling sering kita baca itu apa? Subhana rabbiyal. Bapak Ibu baca wa bihamdih enggak? Pakai enggak? Nah, bagi yang enggak pakai juga enggak apa-apa. Karena itu riwayatnya Imam Muslim dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Bagi yang pakai itu tambahannya ada di dalam Abu Dawud. Hanya saja hadis Abu Dawud diperselisihkan oleh para ulama. Dia mengatakan lemah. Makanya ada orang yang tidak pakai wa bihamdi. Tapi Bapak Ibu
Pakai nggak? Pakai. Kenapa? Karena ulama mazhab Syafi'i menerima hadis Abu Daud. Makanya wa bihamdi itu dipakai. Imam Al-Ghazali, Al-Qadhi Husain, Al-Qadhi Abu Thayyib, dan masih banyak yang lainnya mengatakan bahwa menambah wa bihamdi itu hukumnya sunnah. Artinya diterima di dalam mazhab Syafi'i. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau ngamalin wa bihamdi, lanjutkan. Jadi baca subhana rabbiyal azimi. Ustaz, saya sampai azimi saja boleh nggak? Boleh. Boleh. Tidak perlu diributkan, diperdebatkan. Bacanya berapa kali? Berapa kali? 3. Itu disebutkan di dalam hadis Imam Muslim 3 kali. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, tasbih yang dibaca saat rukuk dan sujud paling banyak 11 kali. Berapa kali? Paling sedikit 1 kali. Jadi kalau lagi sholat di rumah, anak sudah tidur, nah bacalah 11 kali. Kalau anaknya masih bangun, nah bacalah 1 kali. Kalau anaknya tidurnya suami bangun, 3 kali lah. Nah, kira-kira begitu. Ya. Tapi itu bukan satu-satunya doa. Ada nggak yang baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli? Ada nggak di sini? Nah, itu juga boleh. Itu doa sujud. Itu juga doa rukuk. Ada nggak yang baca di sini Subuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh? Ada nggak? Nah, itu juga ada doanya. Ada lagi nggak Ustaz doanya? Ada. Apa doanya? Subhanaka wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada lagi doanya. Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa ant. Ada lagi doanya. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Khash'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami. Ustaz, saya mau baca semua boleh enggak? Boleh, tapi salatnya sendirian. Kalau di ruang publik jangan, kasihan ada yang uzur. Entar kelamaan sujudnya, pinggangnya sakit. Sujudnya mampu, bangunnya enggak kuat. Ah, itu dia. Maka kalau kita salatnya yang di ruang publik cukup diringan. Kan misalkan subhana rabbiyal a'la 3 kali saja. Itu di rukuk. Lalu i'tidal. Bapak Ibu kalau i'tidal baca apa? Rabbana. Bapak Ibu kalau nggak tahu doanya cukup Rabbana lakal hamdu, cukup. Itu sependek-pendek doa tuh. Atau boleh juga pakai waw, Rabbana walakal hamdu, atau tambah Allahumma di depannya. Allahumma Rabbana walakal hamdu, boleh. Yang Ibu baca pasti Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Betul tidak? Silakan. Boleh dibaca mil'u, boleh dibaca mil'a. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Boleh dua-duanya. Atau mau tambah boleh enggak? Boleh. Ahlal thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu hadis Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Belum hafal? Nanti Ibu dibawa pulang hafal di rumah. Nah, sudah. Lalu kita doa sujud sama dengan doa rukuk. Doa sujud sama dengan doa rukuk, kecuali kalau kita bertasbih dengan subhana rabbiyal a'la, ujungnya yang beda. Sesuai dengan hadis Imam Muslim. Yang lain sama. Ada satu doa lagi yang tambahannya. Allahumma laka sajadtu bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Semuanya sudah saya tulis di makanan itu. Ibu tinggal baca, tinggal hafal kalau mau. Setelah itu kita duduk antara dua sujud. Ibu bacanya biasanya kalau kita orang Indonesia itu 8 lafadznya. Setelah kata Rabbi ada 8 lafadz. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 enggak? 8.
8 lafaz ini 7-nya ada di dalam hadis. 7-nya ada di dalam hadis Rasulullah. Ada hadis Abu Daud, ada hadis Ibnu Majah, ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, ada hadis At-Tirmidzi, ada hadis Imam Al-Baihaqi. Hanya saja dalam hadis At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi ada tambahan kata ajirni yang biasa tidak kita baca. Sedangkan kata wa'fu anni itu tambahannya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu biar tahu apa, dari mana asalnya. Boleh usah diamalkan, silahkan diterima oleh mazhab Syafi'i. Kalau kita gabung seluruhnya, ini minimal nih tadi 7 atau 8. 7 kalau tidak ada wa'fu anni, 8 kalau menggunakan tambahannya Imam Al-Ghazali. Atau bisa kita jadikan 8 9. 8 tanpa wa'fu anni, 9 dengan wa'fu anni. Bagaimana caranya? Tambah ajirni. Jadinya Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa ajirni wahdini wa'afini. Jadi 9. Kata ajirni yang biasa tidak kita baca itu ada di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi. Ustaz, itu kepanjangan, saya pengen yang pendek. Pakai doanya Imam hadis At-Tirmidzi. Apa doanya? Rabbil ajirni wa'afini. Udah selesai itu doang. Rabbi ajirni wa'afini. Itu sependek-pendek doa dulu antara 2 sujud. Ustaz, kalau Rabbil firli aja boleh Ustaz? Kalau sholat kita tambahkan sedikit lagi. Jangan cuma 1. Kira-kira begitu. Setelah itu kita sujud, baru kita duduk antara 2 Duduk antara 2 sujud, doanya ada 2 yang rukun. Kalau enggak dibaca tidak sah duduknya. Duduk tahiyat akhir, ada 2 doa yang rukun. Kalau bapak enggak baca 2 doa ini, enggak sah salatnya. Batal itu salatnya, wajib diulang. Kalau selama ini yang salah bagaimana? Wajib diqadha. Apa yang pertama? Doa tasyahud. Ini rukun, Bu. Dalam salat. Mana doanya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaikum ayyuhan wa rahmatullah. Assalamu wa ala. Itu yang pertama, wajib. Sekurang-kurangnya yang pertama kita baca at-tahiyyatu lillah. Baru assalamu alayka. Itu sekurang-kurangnya. Sudah? Lalu kita baca apa? Salat. Bapak Ibu kalau enggak hafal selawat yang panjang, hafal aja selawat yang pendek. Apa selawat yang pendek? Allahumma sholli ala Muhammad. Udah cukup gitu doang. Kalau enggak selawat, enggak sah salatnya. Batal. Karena itu rukun. Sudah. Ustaz, saya mau yang panjang. Pakai selawat Ibrahimiyah. Mana contohnya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh pakai fil alamin innaka Hamidum Majid, boleh cuma innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu baca yang mana? Lanjutkan. Ada hadisnya. Imam An-Nawawi itu riwayat itu selawatnya adalah gabungan beberapa hadis juga, Pak. Jadi bukan satu hadis. Ada hadis Daruqutni, hadis Al-Hakim, hadis Al-Bahaqi, itu digabung semuanya itu. Nah, yang paling harus dipahami, ada satu model lagi yang kemudian dibuat oleh Imam An-Nawawi yang merupakan gabungan dari semua riwayat. Apa doanya? Apa salawatnya? Ini coba Bapak Ibu dengar. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah dengar. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim in fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu ada dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzabnya karangan Imam An-Nawawi.
Sampai di situ selesai sholat kita, bacaan doa, langsung kita salam. Tapi ada doa sunnah. Ibu baca apa tuh doa sunnahnya? Baca apa tuh biasanya? Yang paling masyhur itu doa Dajjal. Pernah dengar? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil. Itu sunnah. Ada satu lagi doa yang paling terkenal. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Boleh baca dua-dua, terserah ibu. Ustaz, saya kayaknya nih apa tadi masak nasi. Ini kalau saya baca doa itu nanti itu habis airnya. Ya sudah, tak sampai innaka hamidum majid, assalamualaikum nasallam. Kata Imam An-Nawawi, membaca assalamualaikum paling singkat itu dengan assalamualaikum, itu paling singkat. Assalamualaikum, assalamualaikum, sah. Yang paling sempurna sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu masyhur di dalam mazhab Syafi'i tanpa ada kata wabarakatuh. Tidak ada kata wabarakatuh. Saya khawatir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada jamaah di belakang. Waalaikumsalam Ustaz. Jadi saya khawatirnya begitu. Wallahu a'lam. Tapi ada juga ulama yang mengatakan boleh. Ya, di dalam mazhab Syafi'i yang masyhur itu sampai warahmatul. Kira-kira bisa dipahami? Lengkap sudah bacaan doa. Dari paparan saya dari doa iftitah sampai dengan salam. Ada nggak doa yang saya bacakan yang ibu juga ada? Ada nggak? Ada nggak? Ada semua ya? Ada semua ya? Atau ibu ada doa lain yang nggak ada dalam tulisan itu? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada karena ya. Bapak ada semua ya? Alhamdulillah. Kenapa ini saya tanya? Biar nanti para pembimbing yang kanan dan kiri saya, ustazah dan ustaz, itu nanti ngebimbingnya apa yang bapak ibu hafal. Ya, itu yang kita inginkan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ini untuk kesempurnaan sholat. Orang kalau mau cari 1 miliar, usahanya tidak sama dengan cari 100.000. Benar tidak? Tapi kan 100 miliar itu kan urusan dunia, bukan urusan akhir. Sholat itu kan urusan akhirat. Bagaimana mungkin lalu bacaan sholat kita belepotan, gak jelas, gak benar? Maka kita usahakan supaya sholat kita menjadi sempurna dengan menyempurnakan doanya. Di dalam definisi sholat disebutkan aqwalun wa af'alun makhsusah. Sholat itu ucapan dan perbuatannya khusus. Tuftatahu bitakbir wa tukhtatamu bitaslim. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan taslim. Ada doa khusus. Doa khusus itu ada banyak dalilnya. Ini yang hari ini kita bahas, supaya Bapak Ibu satu tahu bahwa oh ternyata doa yang selama ini saya baca ada kok dalilnya. Jadi ketika ada orang ngomongin ngapain baca Allahu Akbar kabira, baca aja Allahumma ba'id baini. Enggak, dua-duanya ada dalil. Jadi yang baca Allahumma ba'id baini benar, yang baca Allahu Akbar kabira juga benar. Jadi tahu tuh kita, sehingga nggak lagi jadi masalah di masyarakat. Jadi tenang. Bapak Ibu kalau tahu doanya punya dasar, jadi tenang kan bacanya di dalam sholat. Coba bayangkan, Allahu Akbar, ini doanya bener nggak ya? Nah, ini jadi kacau tuh. Persis sama kayak kita kehilangan kunci. Sebelum sholat nggak ingat tuh kuncinya naruh di mana. Begitu Allahu Akbar, iya di atas TV. Tuh kan? Pas selesai Allahu Akbar jadi ingat. Emang iblis itu luar biasa ya, Pak. Tadi nggak dikasih tahu, begitu kita Allahu Akbar datang dia ngasih tahu atas TV kata dia. Oh kacau. Makanya jangan lupa baca a'udzubil setelah doa iftitah. Usir dia dengan a'udzubillah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kita sudah di penghujung. Mungkin ada satu pertanyaan yang saya jawab saja kalau ada. Silakan Pak. Maaf Pak, di sana dulu.
Mungkin pendek saja Pak pertanyaannya karena waktunya. Dikaitkan dengan usia, kadang-kadang pada waktu kita kusuk tiba-tiba blank. Ngeblank. Lalu ada waktu baru melanjut. Baik. Tidak mengalir seperti biasanya. Betul. Baik. Bapak mungkin digabung saja pertanyaannya, kita gabung aja. Sedikit aja Ustaz. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ustaz, kadang-kadang makmum kita setelah imam kita baca, kadang-kadang di belakangnya makmum itu membaca yang keras juga. Gimana caranya kita mengingatkan atau gimana? Iya. Terima kasih. Itu sholatnya berjamaah Pak. Baik. Kalau ngeblank, Bapak Ibu ngeblank doanya, jangan sampai keucep. Aduh lupa saya, ngomongnya keras lagi tuh, sholatnya batal itu. Jadi kalau lupa, Bapak diem saja dulu. Diem dalam hati doa, ya Allah lupa nih doa. Nama saya sudah uzur ya Allah, umurku sudah tua ya Allah, bantu ya Allah. Jangan begitu ngobleng ngomong, aduh lupa lagi. Nah itu jangan, kacau itu. Nah, kira-kira seperti itu. Bikin tenang. Begitu kacau Bapak tenangkan hati, tenangkan diri. Minta tolong ke Allah, ya Allah umurku ini sudah tua. Doa yang tadi yang selama ini waktu muda tidak pernah melupakan, sekarang di waktu tua lupa ya Allah. Bantu ya Allah karena sholat ini untukmu bukan untukku. Nah, minta tolong. Jadi tenangkan hati, tapi ingat jangan konsentrasi hatinya pindah. Jangan konsentrasinya Nah penting juga di setiap rakaat menghafal doa pendek. Minimal ada yang pendek. Contoh di Tidal, Rabbana lakal hamdu. Pendek kan? Insya Allah susah lupa. Dibanding yang satunya lagi, Ahla Tsana'i wal Majdi, itu kemungkinan besar itu lupanya. Kira-kira begitu Pak. Satu. Yang kedua, kalau lagi sholat berjamaah, saya sarankan jamaah itu kalau baca doa ya jangan keras-keras, biar makmum imam saja yang keras. Kenapa? Apalagi ini ada orang tua berdirinya berdampingan. Dua-dua ingatannya kurang. Gara-gara yang besar suara, yang ini kacau nih yang sampingnya nih. Nah saran saya, kalau lagi sholat berjamaah ya jangan keras, cukup untuk didengar oleh telinga kita sendiri. Nah, tapi ingat, jangan dibaca dalam hati Pak ya. Doa sholat tidak dibaca di dalam hati. Doa sholat harus dibaca pakai lisan, pakai lidah. Jadi Bapak nggak bisa baca. Aku baca apa tuh? Subhana rabbil a'la. Di mana? Di hati? Enggak. Hadis Utsman bin Affan disebutkan, ditanya, Rasulullah baca nggak doa sholat? Baca. Mana dalilnya? Kulihat jenggotnya bergoyang-goyang. Nggak mungkin jenggot bergoyang diam. Mesti Rasulullah bergoyang, kuat kami, betul tidak? Maka gerakkan mulut. Cuma jangan Subhana rabbil a'la. Temannya di samping. Sama-sama tua. Oh, cukup. Yang didengar telinga kita sendiri. Itu satu. Kalau terjadi seperti itu, kembali ke pertanyaan Bapak tadi, Bapak tenang. Karena jangan pula nanti Bapak ngomong, keras banget suaranya. Lagi sholat itu. Kata dia, emang kenapa? Batal dua-duanya tuh. Saya takutnya begitu, namanya orang tua kan bisa saja kan lepas kontrol karena ingatannya tidak lagi sama dengan waktu muda. Ini yang saya khawatirkan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Apalagi main sikut-sikutan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Dulu kebetulan satu tim bola berdua. Akrab, begitu sholat begini. Waduh, ini sholat apa main tapak suci? Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu Pak. Ada satu pertanyaan dari Ibu Herma. Oh iya, silakan. Setelah itu baru nanti kita kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya, dalam sholat kan ada sunnah, ada yang wajib. Yang mana aja sunnah, mana? Baik, kita review nih ya. Yang sunnah doa satu. Kedua ta'awud. Lalu membaca ayat setelah surah Al-Fatihah. Sudah berapa? 3. Yang keempat, ada yang bisa nyebutin? Membaca doa sebelum salam pada saat duduk tahiyat. Itu hukumnya sunnah. Ada berapa tuh?
4. Saya ulangi. Doa is 2. Membaca a'udzubillah. Yang ketiga, membaca surah dari Al-Quran yang mana saja setelah surah Al-Fatihah. Yang keempat, membaca doa setelah innaka hamidum majid sebelum salam. Itu hukumnya sunnah. Yang lain wajib. Karena apa wajib? Karena gerakannya juga wajib. Ruku wajib tidak? Doanya wajib tidak? Tentu, karena rukunya wajib, doanya menjadi terikat dengan rukun tersebut. Bisa dipahami Ibu? Alhamdulillah. Saya kira itu saja. Baik. Sekalian doa. Baik. Bapak Ibu, ini sebelum kita mau halaqah, nanti Bapak Ibu saya harapkan bisa membenarkan bacaannya. Namun sebelum itu kita tenangkan hati. Tolong diniatkan di masing-masing hati kita. Tolong ya Allah, aku datang ke rumahmu ini untuk memperbaiki bacaanku ya Allah. Tolong aku supaya bacaan salatku menjadi mudah, supaya bacaan di dalam salatku menjadi indah, supaya bacaan di dalam salatku menjadi mudah. Niatkan itu dalam hati. Ya Allah, anugerahkanlah apa yang aku cari hari ini bisa kesampaian, supaya salatku menjadi istimewa, supaya aku ketika bertemu denganmu, ketika engkau hisab, maka apa yang disampaikan oleh Rasulmu, fa idza saluhat saluhal amalu kullu, kalau salatnya benar semua perbuatan lain ikut benar. Wa idza fasadat fasadal amalu kullu, kalau salatnya rusak semua perbuatan yang lain. Kemudian ya Allah, dengan izinmu salatku menjadi baik sehingga semua perbuatanku juga ikut menjadi baik. Ala hadhihi niyyati wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اغفر لنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين وأصلح لنا دنيانا وآخرتنا فإنك أنت خير المصلحين واعف عنا فإنك أنت خير العافين وعافنا إنك على كل شيء قدير ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دعاء إلا استجبته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا هزمته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di penghujung acara. Selamat belajar. Semoga Allah mudahkan urusan kita seluruhnya. Saya akhiri sampai di sini dan saya mohon maaf jika ada kalimat ataupun kata yang terucap yang kemudian menyakiti hati Bapak Ibu semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء
ربكما تكذبان